Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class with me, Miss Ulil Rahmawati. Today we're going to talk about pronoun. Hari ini kita akan membahas tentang pronoun, yang artinya kata ganti benda atau orang. Nah, seperti apa sih kata ganti benda atau orang atau pronoun itu? Langsung saja kita lihat contohnya. Andy is hungry and tired. Andy eats some biscuits. Andy wants to sleep. Bayangkan kalau kita menyebutkan Andi, Andi, Andi berkali-kali gitu ya, itu kan terdengar tidak enak, terdengar konyol gitu. Nah, supaya tidak seperti itu, kita ganti Andi itu menggunakan pronoun atau menggunakan kata ganti. Kata ganti yang sesuai untuk Andi itu apa? Dia. Dia yaitu he dalam bahasa Inggris. Dia itu dibedakan menjadi dua, dia yang untuk laki-laki dan dia untuk yang perempuan. Lah yang kebetulan ini Andy kita asumsikan sebagai laki-laki, Andi kita ganti menjadi he yang artinya dia laki-laki gitu. Nah, dalam materi ini nanti kita akan membahas tentang 3 jenis pronouns, yaitu subjective pronoun, objective pronoun, dan juga possessive adjective. Nah, tidak perlu bingung, nanti kita akan bahas tuntas satu persatu. Yang pertama subjective pronoun dulu. Seperti namanya pronoun, kata ganti, pastinya dia menggantikan kata benda. Nah, posisinya karena dia subjektif, dia berada di awal kalimat, dia berfungsi sebagai subjek. Subjek itu pelaku artinya ya. Berarti dialah yang melakukan pekerjaan. Misalnya, I eat, saya makan. Nah, itu saya itu sebagai subjek. Eat itu kan pekerjaannya makan. Nah, saya ini posisi saya sebagai subjek. Nah, kita nanti akan membahas pronoun yang posisinya sebagai subjek seperti ini. Membahas kata ganti yang posisinya sebagai pelaku gitu. Nah, bentuknya apa saja subjective pronoun? Ada I, saya, you, kamu atau kalian, we, kami atau kita, they, mereka, he, dia tapi khusus laki-laki, she, dia khusus perempuan, dan juga kalau misalnya itu bukan orang, bisa benda, binatang, dan lain sebagainya, itu kita pakai it. Oke, take a look at the examples, perhatikan contohnya. Clara and I go to the bookstore. Clara dan aku pergi ke toko buku. Clara and I itu bisa kita ganti menjadi we yang artinya kami. Menjadi we go to the bookstore. Adam and Tony play football. Adam dan Tony bermain sepak bola. Kita bisa merubahnya menjadi they play football. Menjadi mereka bermain sepak bola. Nah, ini sekarang contoh yang untuk selain orang. Misalnya, cow, goat, and horse are mammals. Sapi, kambing, dan kuda adalah mamalia. Nah, ini kalau ada 3 kata benda selain orang, itu kita bisa ganti menjadi they. Sama mereka, tapi untuk yang selain orang. Ini boleh dipakai dua-duanya ya kalau they. Contoh berikutnya, my name is Anne. Anne likes dancing. Namaku Anne. Anne suka menari. Nah, terdengar konyol ya kalau kita menyebut nama kita sendiri berkali-kali. Maka dari itu, kalau untuk nama kita, itu kita bisa ganti I, yang artinya saya. Menjadi my name is Anne. I like dancing. Nah, subjektif pronoun yang berikutnya adalah, contohnya adalah you. You itu artinya kamu. Contohnya misalnya saya bilang, you are watching this video. Kamu sedang menyaksikan video ini. Nah, ini contohnya. Berikutnya, yang kedua, ingat ya tadi kita membahas 3 macam pronoun. Yang kedua yaitu objective pronoun. Seperti namanya, dia bertindak sebagai objek, atau objek itu yang dikenai pekerjaan. Nah, karena dia pronoun tentu saja menggantikan kata benda. Nah, karena dia objektif, maka fungsinya, posisinya dia sebagai objek, sebagai yang dikenai pekerjaan. Misalnya, kamu menelpon saya. Nah, itu saya itu kan sebagai objek, sebagai orang yang ditelepon, yang dikenai pekerjaan gitu. Kita akan membahas tentang itu. Nah, apa saja bentuknya objective pronoun? Ada me,
Saya. Nah, kenapa saya tidak lagi I? Karena sebagai objek. Kalau I tadi kan sebagai subjek. Nah, sekarang kita membahasnya yang sebagai objek. Kalau saya dalam bahasa Inggris tapi sayanya sebagai objek, itu tidak lagi I tapi menjadi me. Dan kita lihat sampai bawah itu ada beberapa yang sama bentuknya dengan yang tadi sebagai subjective pronoun, tapi ada juga yang berbeda. Yang sama adalah you, kamu. Kemudian it, benda juga sama. Selain itu semuanya sudah berbeda ya. Saya menjadi me, you tetap, kemudian kami atau kitanya menjadi us, bacanya us ya. Kemudian mereka tidak lagi they tapi menjadi them. Dia laki-laki menjadi him, dia perempuan menjadi her. Untuk it tetap. Langsung kita perhatikan contoh berikut ini. My mother called me. Ibuku menelpon aku. Nah, aku di sini sebagai yang dikenai pekerjaan, sebagai objek. Nah, karena akunya sebagai objek, bukan lagi subjek, maka aku dalam bahasa Inggrisnya tidak lagi I, tapi menjadi me. Menjadi my mother called me, gitu ya. Nah, kalau kamu gimana? Kamu kebetulan bentuknya sama, menjadi tetap you. Nah, I called you. Saya menelpon kamu. Kamunya tetap ya, baik sebagai subjek maupun sebagai objek tetap you. Mr. John gives Rini and me some money. Mr. John memberi Rini dan aku uang. Mr. John memberi Rini dan aku bisa kita ganti menjadi kami, menjadi us. Mr. John gives us some money. Berikutnya, my mother waters the flowers. Flowers, bunga-bunga. Ibuku menyirami bunga-bunga. Nah, bunga-bunga ini kan lebih dari satu ya. Nah, kata bunga-bunga ini bisa kita ganti menjadi them gitu. Nah, khusus them seperti yang kita bahas tadi, them itu bisa dipakai untuk orang yang lebih dari satu atau bisa juga dipakai untuk benda selain orang yang jumlahnya jamak atau lebih dari satu. Contohnya ya ini tadi. Nah, semoga bisa dipahami ya sampai di sini. Nah, kita akan membahas yang ketiga yaitu possessive adjective. Nah, ini agak berbeda. Kalau yang possessive adjective ini menunjukkan kepemilikan, menunjukkan milik gitu. Biasanya posisinya itu gandeng atau berada di sebelumnya kata benda. Misalnya saya mau bilang bukuku, itu menjadi my book gitu. Nah, kita langsung saja lihat bentuknya possessive adjective dalam bahasa Inggris itu apa saja. Ingat ya, possessive adjective itu menyatakan milik. Nah, ini ada my. My ini artinya milikku. Kalau misalnya saya mau mengatakan bukuku menjadi my book. Bukumu menjadi your book. Buku kami menjadi our book. Bacanya our. Kemudian buku mereka menjadi their book. Bukunya dia laki-laki menjadi his book. Bukunya dia perempuan, her book. Kalau misalnya yang terakhir ini its ya, its itu kan bukan untuk orang. Misalnya anggap saja dia binatang, misalnya gajah punya ekor gitu. Ekornya gajah atau ekornya gitu dalam bahasa Inggrisnya kita pakai its tail. Tail itu ekor ya. Nah, ingat possessive adjective ini kesemuanya menyatakan milik. Dan dia selalu setelah possessive adjective ini diikuti dengan kata benda. Karena dia fungsinya sebagai adjektif, kata sifat, menerangkan sebuah benda. Supaya nggak bingung langsung aja kita lihat contohnya. I have a new jacket. Aku memiliki jaket baru. Nah, jaket baruku berwarna merah. Bahasa Inggrisnya menjadi my new jacket is red. I have a new jacket. My new jacket is red. My new jacket artinya jaket baruku. Nah, kalau yang berikutnya ini jaket barumu menjadi your new jacket. Jaket barunya dia perempuan menjadi her new jacket. Contoh berikutnya. Ini untuk yang selain orang ya. The elephant has a trunk. Gajah itu memiliki belalai. Belalainya panjang. Its trunk is long. Nah, belalainya ini maksudnya kan
belalainya ini miliknya si gajah. Nah, gajah itu bukan orang. Kata ganti milik yang bukan orang itu adalah its. Lanjut. They have some cars. Mereka memiliki beberapa mobil. Their cars are expensive. Mobil-mobil mereka, nah mobil-mobil mereka itu menyatakan miliknya gitu ya. Mobil ini miliknya mereka gitu. Nah, yang menyatakan milik mereka dalam bahasa Inggris itu bukan lagi they, tapi menjadi their. We have some flowers. Kami memiliki bunga-bunga. Bunga-bunga kami, nah kaminya menjadi our. Our flowers are beautiful. Nah, ini rangkumannya ya. Tadi kan kita sudah membahas subjective pronoun, objective pronoun, dan juga possessive adjective. Bentuk-bentuknya seperti ini. Saya tuliskan juga artinya dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, ini mau tidak mau ya harus dihafalkan gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Cukup sekian dulu dari saya. Thanks for watching. I'll see you on my next video. Assalamualaikum.